Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi pada mata kuliah geometri dan kita akan melanjutkan pertemuan kita sebelumnya. Pertemuan ini kita beri nama 8.c yang masih membahas materi berkaitan dengan lingkaran dan teorema-teorema yang terkait, bagian yang kedua. Tujuan mata kuliah ini setelah mengikuti perkuliahan pada bagian ini diharapkan mahasiswa dapat memahami bukti dan mampu untuk membuktikan teorema-teorema yang berkaitan dengan lingkaran. Kita mulai dari teorema 6.1.4. Sudah kita artikan di sini, pada sebuah lingkaran atau pada lingkaran-lingkaran yang kongruen, sudut-sudut pusat yang kongruen memiliki busur-busur yang kongruen. Di sini bisa dua kondisi. Yang pertama, pada sebuah lingkaran atau bisa pada lebih dari satu lingkaran, tetapi lingkaran-lingkaran tersebut harus kongruen atau memiliki radius atau jari-jari yang sama panjang. Nah, gambaran dari teorema 6.1.4, jika pada lingkaran O dan lingkaran P terdapat sudut 1 dan sudut 2, keduanya merupakan sudut pusat. Kemudian lingkaran O dan lingkaran P ini adalah kongruen, maka jika sudut 1 kongruen dengan sudut 2, ya di sini dituliskan pada lingkaran yang kongruen O dan P, maka busur AB kongruen dengan busur CD. AB dan CD, jika sudut 1 dan sudut 2-nya kongruen dan kedua lingkaran ini kongruen, maka busur AB dan busur CD kongruen. Nah, jika pada sebuah lingkaran, di sini sudut pusat CAD dan sudut pusat EAF keduanya kongruen pada lingkaran A, maka busur CD kongruen dengan busur FE. Nah, bukti dari teorema 6.1.4 ini dijadikan sebagai latihan untuk pemirsa. Petunjuknya dalam pembuktiannya bisa menggunakan postulat 16 atau central angle postulate yang sudah kita bahas pada pertemuan atau video sebelumnya. Berikutnya teorema 6.1.5. Teorema ini berbunyi pada sebuah lingkaran atau pada lingkaran-lingkaran yang kongruen, tali busur yang kongruen memiliki busur-busur minor atau mayor yang juga kongruen. Pada dua lingkaran ini, yaitu lingkaran A dan lingkaran P, keduanya kongruen, berarti memiliki jari-jari yang sama panjang atau kongruen. Nah, jika tali busur atau chord BC kongruen dengan tali busur QR pada lingkaran kongruen A dan P, maka busur BC kongruen dengan busur QR. Atau pada sebuah lingkaran, jika tali busur DC kongruen dengan tali busur EF pada lingkaran A, maka busur CD kongruen dengan busur EF. Bukti teorema ini kita akan lihat. Nah, kita buktikan untuk yang pada sebuah lingkaran diketahui tali busur CD kongruen dengan tali busur EF. Keduanya pada lingkaran A. Nah, langkah untuk membuktikan, kita hubungkan titik C, D, EF, yaitu titik-titik yang terletak pada lingkaran, kita hubungkan dengan pusat lingkaran. Alasannya adalah dua buah titik tentu dapat dihubungkan dengan atau melalui segmen garis, sehingga terbentuk dua segitiga seperti ini. Nah, diperoleh AC
sama panjang dengan AD, sama panjang dengan AE, sama panjang dengan AF, atau segmen AC, kongruen segmen AD, kongruen segmen AE, dan kongruen segmen AF. Tentu saja mudah dipahami bahwa keempatnya merupakan jari-jari lingkaran A, dan tentu saja semua jari-jari pada sebuah lingkaran adalah kongruen. Nah, sehingga diperoleh segitiga ACD, dan segitiga AFE atau AEF, keduanya kongruen. Nah, alasannya kami berikan kepada pemirsa untuk diisi dengan reason atau alasan yang tepat. Kita berikan nomor A. Nah, akibat dari keduanya kongruen, maka diperoleh sudut CAD kongruen dengan sudut EAF. Nah, padahal ukuran sudut CAD adalah sama dengan ukuran busur CD, dan ukuran sudut EAF sama dengan ukuran busur EF. Nah, ini mengapa kita berikan alasannya kepada pembaca. Kita berikan poin B. Nah, diperoleh ukuran busur CD sama dengan ukuran busur EF. Kita substitusi. Karena ukuran busur CD tadi sama dengan ukuran sudut CAD, dan ukuran busur EF sama dengan ukuran sudut EAF, sementara sudut CAD dan sudut EAF keduanya kongruen atau ukurannya sama besar. Sehingga diperoleh ini tentu tidak terlalu sulit, sehingga kita peroleh pernyataan terakhir bahwa busur CD kongruen dengan busur EF. Definisi dua busur yang kongruen dan terbukti. Nah, bukti untuk tali busur atau dua tali busur yang kongruen pada dua lingkaran yang kongruen dijadikan sebagai latihan. Petunjuknya gunakan cara yang sama atau sangat mirip dengan slide sebelumnya, yaitu pada sebuah lingkaran yang sudah kita sampaikan tadi. Teorema berikutnya yaitu teorema 6.1.6. Teorema ini berbunyi, pada sebuah lingkaran atau pada lingkaran-lingkaran yang kongruen, busur-busur yang kongruen memiliki tali busur yang juga kongruen. Kita mulai dari yang lebih dari satu lingkaran, artinya pada lingkaran yang berbeda. Ilustrasinya seperti pada gambar berikut. Di sini lingkaran A dan lingkaran B kongruen. Kita baca di sini, jika busur BC kongruen dengan busur QR, BC dan QR ini, pada lingkaran kongruen A dan B, lingkaran A dan B kongruen berarti jari-jarinya kongruen atau sama panjang, maka tali busur BC kongruen dengan tali busur QR. Nah, ini pada sebuah lingkaran, jika busur CD kongruen dengan busur EF pada lingkaran A, maka tali busur CD kongruen dengan tali busur EF. Nah, bukti untuk teorema ini dijadikan latihan sebagai untuk membaca. Petunjuknya adalah cara pembuktiannya mirip atau sangat mirip ya dengan pembuktian pada teorema 6.1.5. Nanti gunakan konsep kongruensi segitiga. Berikutnya adalah teorema 6.1.7. Teorema ini berbunyi, tali busur atau chords yang berjarak sama terhadap titik pusat pada sebuah lingkaran adalah kongruen. Nah, teorema 6.1.7 sudah dibuktikan pada referensi yang kita gunakan dan akan kita sajikan pada slide berikutnya. Namun untuk membuktikan teorema tersebut kita akan menggunakan teorema pada materi sebelumnya, yaitu teorema 321, dan kita akan recall atau ingat kembali
teorema tersebut sebagai dasar pembuktian teorema 617 ini. Nah, kita merecall atau mengingat kembali teorema 321 disebut juga dengan singkatan HL. Teorema ini berbunyi jika sisi miring atau hipotenusa dan sebuah kaki pada sebuah segitiga siku-siku adalah kongruen dengan sisi miring dan sebuah kaki pada segitiga siku-siku, ini kurang siku-siku ya. Yang kedua, maka kedua segitiga siku-siku tersebut adalah kongruen. Pembuktian teorema 321 pada pertemuan sebelumnya dijadikan sebagai latihan, dan kali ini kita akan singgung sedikit. Untuk membuktikannya tidak terlalu rumit. Sebagaimana ilustrasi di sini, jika dua segitiga ini siku-siku, kemudian hipotenusanya kongruen atau sama panjang, kemudian salah satu kaki siku-sikunya juga kongruen, dalam hal ini kaki yang tegak, maka kita dapat membuktikan bahwa keduanya kongruen dengan cara menggeser salah satu segitiga sehingga keduanya berimpit. Kita bisa geser salah satu sehingga sisi tegak atau kaki siku-siku yang berposisi tegak ini berimpit atau menyatu. Sehingga seperti ini nanti bisa dilanjutkan pembuktiannya. Kita jadikan sebagai latihan bahwa segitiga pertama dan segitiga kedua itu adalah kongruen. Nah, teorema 321 kita jadikan untuk dasar pembuktian teorema 617. Pada teorema 617 yang diketahui adalah bahwa chord atau tali busur CD dan tali busur EF itu berjarak sama terhadap titik O. Kita tahu jarak tentu saja harus memenuhi ketegaklurusan. Jadi jarak tali busur CD ke pusat O adalah panjang segmen AO. Kemudian panjang tali busur EF dengan titik pusat O adalah panjang segmen OP. Dan tegak lurus tentu saja. Sehingga di sini tentu saja OA tegak lurus dengan CD. Dan OB tegak lurus dengan EF karena memenuhi konsep jarak pada lingkaran O. Sementara segmen OA kongruen dengan segmen OB. Segmen OA kongruen dengan segmen OB karena pada pernyataan teorema diketahui jarak chord atau tali busur CD dan EF adalah sama terhadap pusat O. Buktikan bahwa CD atau tali busur CD kongruen dengan tali busur EF atau segmen CD kongruen dengan segmen EF. Pertama kita bisa menggambar radius OC dan OE. Kita hubungkan di sini dengan garis putus-putus. Tentu saja OC dan OE adalah kongruen karena keduanya merupakan jari-jari. OA, segmen OA tegak lurus CD dan segmen OB tegak lurus EF. Ini diketahui atau given. Kemudian sudut OAC dan sudut OBE adalah sudut siku-siku. OAC dan OBE karena tadi memenuhi konsep jarak sehingga tegak lurus. Jadi siku-siku di sini muncul karena ada pernyataan jarak. Dan kita sudah pelajari pada pertemuan sebelumnya bahwa jarak sebuah titik terhadap sebuah garis adalah panjang segmen tegak lurus yang menghubungkan titik tersebut terhadap segmen tersebut atau garis tersebut. Kemudian di sini segmen OA kongruen segmen OB tadi ya sudah diberikan. Kemudian OC kongruen dengan OE atau segmen OC kongruen segmen OE karena semua jari-jari lingkaran adalah kongruen, sehingga segitiga siku-siku OAC dan OBE adalah kongruen, memenuhi teorema HL atau teorema 321 yang kita bahas pada slide sebelumnya.
Selanjutnya dengan CPC-TC, corresponding parts of congruent triangle are congruent, maka segmen CA kongruen dengan segmen BE, sehingga ini berarti panjang CA sama dengan panjang BE. Dengan mengalihkan 2 pada kedua ruas, maka diperoleh 2 kali panjang CA sama dengan 2 dikali panjang BE. Tetapi 2 kali panjang CA tidak lain adalah panjang CD. Di sini ya, 2 kali panjang CA sama dengan panjang CD. Karena A merupakan atau adalah titik tengah dari tali busur CD. Nah, kita tambahkan di sini atau di referensi kita baca di sini bahwa segmen OA adalah bisektor chord atau tali busur CD karena OA merupakan bagian dari radius. Ini maksudnya ketika OA ini kita perpanjang sampai tepat memotong atau menjumpai lingkaran di sini, maka dia merupakan bagian dari jari-jari. Dan teorema sebelumnya yaitu 611 mengatakan ketika jari-jari tegak lurus dengan sebuah tali busur, maka jari-jari tersebut memotong tepat di tengah-tengah atau menjadi bisektor dari tali busur tersebut. Nah, begitu pula dengan BE, maka 2 kali BE adalah sama dengan EF atau 2 kali panjang BE sama dengan panjang EF. Nah, karena di sini tadi CA sama dengan BE dan 2CA sama dengan 2BE, maka tentu saja EF sama dengan CD. Atau di sini dituliskan panjang CD sama dengan panjang EF. Dengan demikian terbukti bahwa segmen CD kongruen dengan segmen EF. Berikutnya adalah teorema 618. Teorema ini berbunyi tali busur yang kongruen adalah terletak pada jarak yang sama terhadap titik pusat. Ini mirip dengan teorema sebelumnya, tetapi ini merupakan konversnya ya atau kebalikannya. Jadi buktinya kita bisa lakukan dengan mudah. Jika tali busur CD kongruen dengan tali busur EF, maka di sini harus kita buktikan jaraknya terhadap titik pusat yaitu A itu sama panjang. Berarti AH harus tegak lurus ya. Itu kongruen dengan AG. Jadi AH harus tegak lurus dengan CD dan AG tegak lurus dengan EF. Nah, kita bisa lakukan dengan menghubungkan titik-titik C, D, E, dan F dengan pusat lingkaran. Seperti ini. Alasannya bisa kita baca di sendiri ya. Seperti sebelumnya, 2 buah titik dapat dihubungkan dengan sebuah segmen. Kemudian diperoleh segmen AC, kongruen segmen AD, kongruen segmen AE, dan kongruen segmen AF ya. Karena semua jari-jari pada sebuah lingkaran adalah kongruen. Kemudian diperoleh segitiga ACD kongruen dengan segitiga AFE. Nah, ini mengapa? Alasannya silakan pemirsa isi menggunakan alasan yang tepat. Kita beri nama poin atau nomor C. Nah, karena segitiga ACD kongruen dengan segitiga AFE, maka luas segitiga ACD sama dengan luas segitiga AFE. Nah, ini mengapa? Silakan diberikan alasan dengan nomor D. Nah, kemudian karena luasnya sama, maka kita bisa gunakan formula luas segitiga yang biasa kita kenal, setengah kali alas kali tinggi. Maka setengah kali alasnya CD, tingginya AH, sama dengan setengah kali EF kalikan AG. Maka di sini diperoleh CD sama dengan AH, sama dengan EF sama dengan AG. Kemudian langsung EF-nya kita ganti dengan CD, karena keduanya kongruen. Jadi di sini tadi diketahui bahwa keduanya kongruen sehingga EF kita substitusi dengan CD. Sehingga diperoleh AH sama panjang dengan AG, sifat aljabar, sehingga diperoleh panjang segmen AH kongruen dengan segmen AG. Terbukti. Nah, teorema selanjutnya yaitu teorema 619 berbunyi sebuah sudut atau sudut keliling yang menghadap busur setengah lingkaran adalah sebuah
sudut siku-siku. Nah, jika kita memiliki lingkaran, kemudian ada sudut pusat RST, RST ini menghadap busur setengah lingkaran ya. Di sini mungkin kita sebut busur RVT ya. RVT ini adalah semicircle atau setengah lingkaran, maka sudut RST ini pasti siku-siku. Nah, untuk membuktikannya, silahkan gunakan teorema 612 dan ini kita jadikan sebagai latihan untuk pemirsa. Teorema berikutnya adalah 6110. Teorema ini berbunyi, jika dua sudut keliling memotong atau menghadap busur yang sama, maka sudut-sudut tersebut adalah kongruen. Jadi dalam hal ini, jika sudut 1 dan sudut 2 merupakan sudut keliling, kemudian keduanya menghadap busur yang sama, yaitu busur XY, maka sudut 1 dan sudut 2 adalah kongruen. Untuk membuktikannya tidak terlalu sulit, jadi kita bisa gunakan teorema 612, yaitu teorema tentang sudut keliling. Maka dari sketsa ini mudah dipahami bahwa ukuran sudut 1 adalah setengah dari ukuran busur XY. Ini busur ya, notasinya kurang melengkung. Kemudian ukuran sudut 2 adalah setengah dari ukuran busur XY juga. Nah, sehingga dengan sifat transitif kita peroleh ukuran sudut 1 sama dengan ukuran sudut 2. Sehingga mudah dipahami bahwa sudut 1 kongruen dengan sudut 2 dan terbukti. Demikian yang bisa saya sampaikan, semoga bisa bermanfaat dan dapat dipahami. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.